Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Buya Rosi mendapatkan pertanyaan dari jamaahnya. Jadi yang pertanyaan pertama, kenapa ketika kita sedang berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, badan kita, tubuh kita terasa merinding dan terkadang juga tidak merasa apa-apa? Itu yang pertama. Dan kedua, ada pertanyaan lagi dari jamaah, bagaimanakah caranya bertorekot untuk orang awam? Pasti teman-teman pengen tahu jawabannya kan dari dua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan video beliau ketika sedang membahas kitab Al-Hikam. Semoga berkenan dan selamat menyaksikan. Tuhan dalam bersolawat itu tergantung hadirnya kolbu saat bersolawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin mahal ini aja ya. Gimana caranya? Kenali yang kita salawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah itu cintanya. Itu nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak. Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, disebut namanya kita solawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya. Gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis solawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir di majelis maulid, dipandang oleh Rasulullah SAW, dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Kalau saya memperhatikan makna, nah, alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya, apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Itu kita baca begitu udah merinding-merinding, Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan? Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Majum? Depannya. Itu juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah. Dia masih misah-misahin Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad, dia nggak pernah bahagia. Ya, maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya, jadi layak saat tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang mandang wajah Nabi, atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin gue ya bertanya. Ya, fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya. Untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat. Untuk orang awam pun ingin dekat juga sama Allah, kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa Datang gitu. ke sini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Nah, Istilahnya mungkin kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak. Cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan, cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya. Cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad. Belum tentu dia dapat ijazah kolbunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu kolbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru itu kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru cukup minta doa, minta dibimbing zikir. Ya, kalau guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita setor muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi SAW. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya. Sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir kolbunya sebenarnya. Kenapa Nabi bilang sholatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi, ada ya-nya. Sholat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam sholatmu, itu sholatnya langsung diangkat sama Allah. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos, cuma nggak nyampe 1000 karena antum kolbunya nggak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa sholat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan di Mekah sama di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya, ada guru yang berguru kepada guru zahir, mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh, nggak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan, tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya. Nah, jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Nah, katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan ya, bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid nggak berguru ya fasyaikhuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita.
Nggak, perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suuzon sama orang. Ya. Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Ya enggak? Bener enggak? Temenan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu dia ulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, yang nggak dapat ilmunya, dapat NNT-nya kan lumayan. Berteman sama Ustadz, minimal dapat solehnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan yang nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Nawawi memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia memang diizinkan Allah dia sebagai wali. Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya, masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yamuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau. Masih ada Habib Lutfi. Masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang. Masih banyak. Nggak pernah ada bumi hilang, nggak ada mursyidnya, nggak ada walinya, nggak mungkin. Pasti ada. Karena kalau nggak ada kiamat, nggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia. Berarti ada pelanjutnya. Ya, siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah jam 9. Cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah.